Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nuzurul Rahmah dari Prodi Sastra Indonesia, Angkatan 2020. Saya akan menyampaikan sebuah uraian mengenai rekam jejak sejarah kesusastraan Indonesia sebelum kemerdekaan dengan topik yang berfokus pada era Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Sastra merupakan salah satu karya seni yang berbentuk tulisan, serta terdapat pula yang berbentuk tuturan. Karya sastra disusun dengan rangkaian kata yang indah dan mengandung makna atau nilai-nilai luhur di dalamnya. Selain itu, karya sastra merupakan suatu literatur yang berperan penting dalam berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama mengenai kajian sejarah yang berkaitan dengan lahirnya sebuah bangsa, dengan tradisi dan budaya yang merangkulnya. Dalam karya sastra, kita dapat melihat rekam jejak sebuah bangsa, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, pun juga pemikiran-pemikiran dari para intelektual yang dikemas dengan kisah-kisah heroik penuh hikmah dan sejarah, serta sebuah renungan juga hiburan yang dapat menggerakkan suasana hati dan pikiran para pembacanya. Di Indonesia sendiri, sejarah sastra terhubung dengan paham-paham atau pengaruh kebudayaan dari bangsa Eropa modern yang dibawa oleh orang-orang Belanda yang datang ke Nusantara dan mendirikan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Pemerintah jajahan Hindia Belanda yang berkuasa di bumi Nusantara memang meninggalkan bekas luka yang sangat dalam bagi penduduk pribumi. Namun tidak dipungkiri jika mereka juga membawa pengaruh dan perubahan dalam bidang sosial politik serta pendidikan. Pada tahun 1848, pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah. Namun tujuan utama dari hal ini tidak lain ialah untuk kepentingan dan keuntungan bagi pihak mereka sendiri. Sekolah yang didirikan mendidik anak-anak pribumi, utamanya para priayi atau anak-anak dari pejabat daerah, yang nantinya akan dijadikan sebagai pegawai setempat, karena upah pegawai setempat dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang didatangkan langsung dari Belanda. Dengan pendidikan ala barat ini, perlahan terbukalah pemikiran-pemikiran para kaum terpelajar dari pribumi, yang juga melalui bacaan-bacaan berbahasa Belanda dengan ranah dan wawasan yang membuka mata dan pikiran mereka. Mereka sadar bahwa kedudukan bangsanya masih belum berkembang, justru masih di bawah tekanan dan kekuasaan kolonial. Dari sinilah mulai bermunculan tulisan-tulisan anak bangsa, yang sebagian besar pembahasannya bertujuan untuk memberi kesadaran kepada rakyat yang dikemas dengan berbagai uraian dan cerita dalam surat kabar. Tulisan-tulisan ini pun mulai menggunakan bahasa Melayu dan bahasa daerah agar dapat dengan mudah tersampaikan pada rakyat pribumi. Pada tahun 1900 mulai diketahui jika terdapat surat kabar yang memuat karya-karya sastra, seperti cerita bersambung bergenre roman namun tetap memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan realitas kehidupan pada masa itu. Pada awal abad ke-20, mulai banyak pengarang-pengarang yang aktif menulis. Namun banyak dari tulisan mereka yang dilarang beredar oleh pihak Belanda karena dianggap provokatif. Bahkan penulis pun banyak yang dijatuhi hukuman. Contohnya saja penulis sekaligus wartawan aktif Mas Marco Kartodikromo dan juga Semaun yang merupakan salah satu pemimpin Partai Komunis Indonesia yang menulis Hikayat Kadirun pada tahun 1924. Sebagian besar sifat dan isi yang menjadi pokok pembahasan dari tulisan-tulisan pengarang tersebut adalah hasutan dan ajakan kepada rakyat agar mau memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, tulisan-tulisan ini terkenal dengan sebutan bacaan liar. Selain bacaan-bacaan tersebut, di waktu yang sama juga masih berkembang tulisan-tulisan yang bersifat menghibur. Bahkan terdapat pula karangan yang membahas tentang kemanusiaan dan kehidupan sosial. Pada masa itu memang sebagian besar bacaan atau buku-buku masih menggunakan bahasa Belanda. Dengan pendidikan yang dijalani oleh kaum terpelajar, mereka pun akhirnya dapat menguasai bahasa Belanda dengan membaca tulisan ataupun buku-buku yang berbahasa Belanda. Yang sangat menarik perhatian para pelajar pribumi adalah buku dari Multatuli yang berjudul Max Havelaar.
Buku ini menceritakan tentang keprihatinannya terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia selama bertahun-tahun. Dan dari buku ini pun bangkit kesadaran anak bangsa akan keinginan untuk memerdekakan bangsanya sendiri. Menanggapi hal itu, pemerintah Belanda cemas. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka bisa saja terjadi pemberontakan besar-besaran. Mereka pun akhirnya mendirikan Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908, yang kemudian berganti nama menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Tujuan dari didirikannya komisi tersebut adalah tidak lain untuk mencegah tersebarnya tulisan-tulisan yang dapat membangkitkan semangat dan kesadaran nasional. Dengan tujuan tersebut, Balai Pustaka pun menerapkan sensor yang ketat terhadap tulisan-tulisan yang kontra dengan pemerintahan Belanda. Maka tidak heran jika banyak dari karya-karya sastra yang mengangkat cerita rakyat dan persoalan adat atau tradisi kedaerahan. Salah satu tema yang banyak diterbitkan adalah mengenai kawin paksa, yang juga menceritakan seputar kritik dan pertentangan adat oleh kaum muda dan kaum tua. Salah satu karya yang terkenal adalah roman karya Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya. Karya dari Balai Pustaka dianggap sebagai sastra modern, karena penyebarannya yang tidak lagi ditulis tangan, melainkan telah menggunakan mesin cetak, dan penggunaan bahasa Melayu sekolahan yang dijadikan standar bahasa kepenulisan kala itu. Dengan perkembangannya, Balai Pustaka mempunyai andil besar dalam penerbitan karya sastra di Indonesia. Beberapa karya sastra terbitan Balai Pustaka yang terkenal lainnya antara lain Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, Salah Asuhan karya Abdul Muiz, Sengsara Membawa Nikmat karya tulis Sutan Sati, serta karya-karya lainnya. Karena adanya sensor yang ketat dan batasan-batasan dalam karya tulis para sastrawan, terutama pada karya sastra yang memuat kesadaran nasionalisme dan kebangsaan, muncul reaksi dan protes dari berbagai penulis. Pada tahun 1933, majalah Pujangga Baru berhasil didirikan oleh Sultan Tagir Ali Syahbana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Majalah ini secara khusus memuat berbagai pemikiran mengenai kebudayaan dan kesusastraan Indonesia. Pujangga Baru menampung berbagai aspirasi dan menjadi tempat berkumpulnya para intelektual dari kaum budayawan, seniman, serta cendekiawan Indonesia lainnya. Oleh karena itu, para penyair atau intelektual yang terlibat dalam majalah Pujangga Baru ini disebut sebagai Angkatan Pujangga Baru atau Angkatan 33. Pujangga Baru melenggang membawa angin segar bagi perubahan sastra di Indonesia. Sastra yang tak terbatas pada persoalan adat dan tradisi saja, melainkan mengembangkan dan membentuk karakter sastra yang tidak mengekang semangat nasionalisme dan persoalan intelektual lainnya. Angkatan Pujangga Baru ini pun juga dilatar belakangi oleh peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Oleh karena itu, karya-karya sastra pada angkatan ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, dan pembahasan pun tak lagi terbatas pada persoalan adat, melainkan menceritakan tentang kehidupan masyarakat kota, berbagai persoalan intelektual, rasa nasionalisme yang tinggi, bahkan juga emansipasi dan feminisme. Pada waktu yang sama, sastrawan Pujangga Baru terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok seni untuk seni yang dipelopori oleh Sanusi Pane dan Amir Hamzah, kemudian yang kedua kelompok seni untuk pembangunan masyarakat yang dipelopori oleh Sultan Tagir Ali Syahbana, Armin Pane, dan Rustam Effendi. Beberapa karya sastra pada angkatan ini seperti novel Layar Terkembang karya Sultan Tagir Ali Syahbana. Novel ini tidak hanya bercerita tentang cinta kasih kaum muda saja, melainkan Sultan Tagir Ali Syahbana menyampaikan pemikirannya mengenai pentingnya peran wanita dan kaum muda dalam membangun karakter sebuah bangsa. Kemudian ada kumpulan sajak yang berjudul Rindu Dendam karya J.E. Tatengkeng, roman Belenggu karya Armin Pane, kumpulan sajak karya Amir Hamzah yang berjudul Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu, serta karya sastra dari pengarang lainnya.
Kesusastraan di Indonesia terus berkembang sejalan dengan generasi bangsa yang membawa perubahan. Karya sastra tidak hanya menjadi bacaan penghibur saja, melainkan dari sini kita dapat mengambil pelajaran yang luar biasa. Rasa nasionalisme, intelektualisme, dan kemanusiaan dapat terbentuk dengan bijak. Karya-karya sastra merupakan buah tangan dari para sastrawan sebagai persembahan bagi bangsa dan anak cucu setelahnya. Dengan karya sastra, sejarah pun dapat terbungkus dengan runtut, rapi, dan menarik. Hal ini pun juga dapat disebut sebagai upaya untuk membenahi peradaban bangsa yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kesusastraan sebelum bangsa Indonesia merdeka. Terima kasih atas perhatiannya dan saya memohon maaf jika terdapat kesalahan, baik dalam penyusunan materi ataupun dari tuturan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam budaya. Kembangkan minat baca dengan galakkan literasi bersama.